good job, good job, good job. Thank you. No running. Okay, teens to the other room. Teens, pengen jadi teens. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, selamat datang yang baru pulang dari liburan. Puji Tuhan bisa berkumpul kembali di tempat ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita siapkan catatannya, kita akan dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan, ini masih menjadi satu bagian dari apa yang kita pelajari dalam beberapa minggu ke belakang. Saya kasih judul khotbah saya, Toward the Prize. Kita belajar dalam berminggu-minggu atau tema dari pembelajaran kita yaitu Toward the Goal. Dan hari ini saya mau bahas ada 2 ayat terakhir dari kitab Filipi pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-12 kita belajar sebelumnya sampai ayat yang ke-16, dan sore hari ini kita mau fokus ke ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nah sebelumnya saya mau ajak kita boleh buka Alkitab kita lihat lagi kitab ini, kita baca lagi supaya kita bisa mengerti dan dapatkan semuanya ya. Kita lihat dari kitab Filipi, saya akan baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, kita lihat. Okay, so you can open your Bible from Philippians chapter 3 verse 12 until verse 16. So, firman Tuhan katakan seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sebenarnya kalau kita pelajari ya, saya pribadi dalam beberapa minggu ini saya belajar semakin dalam tentang Paulus. Beliau adalah orang yang luar biasa begitu. Beliau adalah orang yang punya sebuah latar belakang yang buruk, yang jahat di mata orang, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami satu kehidupan yang diubahkan gitu. Dan bahkan dia memberikan segenap kehidupannya, dia menjalani setiap resiko yang ada untuk lewat hidupnya itu nama Tuhan boleh dimuliakan. Jadi ini memang orang yang luar biasa. Dan saya percaya saudara diberkati dengan apa yang sudah disampaikan, dengan setiap contoh-contoh yang ada ya. Wah satu firman Tuhan yang istilahnya membawa gereja ini boleh semakin bertumbuh. Saya percaya lebih lagi bahwa ini merupakan satu momen yang tepat untuk tahun ini, atau ada kairosnya Tuhan. Kairos itu adalah waktu, bukan waktu istilahnya hanya tanggal dan jam gitu ya. Tetapi memang saat yang tepat untuk firman Tuhan dinyatakan kepada kita seiring dengan kita merayakan 20 tahun anniversary daripada gereja ini, di mana Tuhan mengingatkan kita akan kenapa kita ada di sini, siapa diri kita sebenarnya, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada gereja ini dan juga kepada setiap kita, selain juga merupakan sebuah encouragement. Jadi ada semangat encouragement yang Tuhan nyatakan bahwa di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kita boleh straining, press on towards the goal, kita boleh terus berlari, tetap semangat untuk mencapai tujuan kita. Ada amin? Nah saudara, semoga menikmati fall season pada tahun ini ya. Ini luar biasa sekali, satu musim yang indah memang. Kemarin saya hiking, jadi hiking dengan beberapa anak dari Boston, jadi ada mahasiswa yang baru datang, terus ada yang pertama kali baru hiking gitu ya, jadi ya unik lah. Ada yang mau hiking tapi
pakaiannya kayak mau ke mall gitu. Wah ini keren banget ya kayaknya saya lihat. Kita mau ke gunung dalam hati. Mungkin kalau short hike oke ya which is kemarin gak terlalu tinggi, jadi masih oke lah. Tapi kalau mau hiking beneran, aduh kayaknya gak bisa seperti ini nih. Tapi saya diberkati dengan beberapa anak ini, ada yang kalau bisa dibilang mungkin pertama kali gitu ya. Pertama kali hiking dibawa ke gunung gitu dengan pakaiannya cuma pakai kaos, cuma bawa sweater. Padahal kemarin kan lumayan dingin gitu ya. Dan kalau naiknya itu ada mungkin batunya setinggi kursi, mesti naik begini naik gitu ya. Ada yang kalau udah naik turunnya lebih repot. Ternyata ada tangga kecil, terus nggak ada pegangannya atau batu itu kan ya sampai ada yang perlu duduk turunnya gitu kayak ngeglosor. Udah ngesot, bukan suster ngesot tapi mahasiswa ngesot karena takut jatuh gitu. Sementara kalau yang udah biasa mungkin ya bisa turun aja biasa begitu. Tapi saya diingatkan lagi gitu tentang ayat ini, kalau mungkin Paulus katakan I press on towards the goal, straining or reaching forward. Dan mungkin kayaknya kebayang seperti itu kali ya untuk press on itu. Jadi tetap berusaha yang terbaik supaya saya bisa naik ke atas, supaya saya bisa melihat istilahnya pemandangan yang bagus. Wah jadi mungkin buat saya oke lah, saya udah beberapa kali hiking. Tapi saya diberkati dengan anak-anak ini, ada beberapa khususnya yang ya seperti tadi mungkin pertama kali buat mereka hiking. Tapi mereka nggak putus asa, mereka mau ditolong, ya I got it, oke. Bahkan di tengah-tengah itu berhenti sampai saya tuh dari berapa banyak orang, istilahnya ikut sampai yang terakhir. Kepisah saya tapi ikut sampai yang terakhir gitu, yang lain udah sampai karena temenin mereka gitu. Temenin, ada yang nafasnya udah kayak 1-2 ya. Gitu saya bilang, tenang, coba tarik nafas 2 detik, exhale-nya 3 detik, gitu. Oke. Exhale-nya lebih panjang, terus tarik nafasnya, inhale-nya 3 detik, exhale-nya 4 detik. Nah terus cobain, sampai inhale-nya 5 detik, exhale-nya 6 detik. Pokoknya exhale-nya keluarnya lebih panjang. Nah jadi supaya oksigennya itu bisa masuk ke otak kamu dan diresep. Kalau enggak, kalau cuman gitu, lama pemulihannya. Jadi diajarin, tunggu dulu, istirahat dulu, tapi ya ini masih semangat, masih oke, masih naik, iya naik sampai akhirnya sampai atas. Nah, jadi saudara saya lihat ya mungkin dalam kehidupan kita itu kayaknya seringkali membawa kita pada posisi seperti itu ya. Kayaknya udah ngos-ngosan, udah capek. Aduh beberapa mungkin udah mulai ada bintang-bintang kayak mau pingsan. Tapi press on towards the goal, reaching forward, straining forward. Nah itu yang Paulus ajarkan buat setiap kita. Nah dalam hal ini apa? Apa yang kita mesti press on towards the goal? Nah hari ini kita akan belajar tentang towards the prize atau mengarah atau bukan hanya goal, kalau goal itu ya ada tujuannya, tetapi dalam firman ini ada yang memang belum kita bahas yang menjadi 2 ayat terakhir dalam perikop ini. Filipi pasal ketiga itu dalam satu bagian kedua dibagi dalam perikop ini, yaitu ayat 15 dan 16. Nah sebelumnya saya mau ingatkan sekali lagi, ini quick reminder of the truth that we have learned. Ini yang sudah kita pelajari sama-sama ya, tentang towards the goal. So jadi ada 4 hal yang esensi, 4 essential things for us to successfully reaching or run successfully towards the goal. So number 1, itu kita perlu punya yang namanya dissatisfaction and discontentment atau spiritual hunger and thirst. Ada kelaparan dan kehausan secara rohani, sehingga itu yang menjadi satu fuel ya, satu bahan bakar yang membuat kita bisa mencapai tujuan. So yang pertama stay hungry. Terus yang kedua we've learned about concentration, we need to stay focused, this one thing. Paulus katakan seperti itu, kita perlu konsentrasi, kita perlu fokus. Kalau bicara fokus berarti ada satu titik yang kita arahkan mata kita gitu ya. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang yang namanya determination atau satu kesungguhan, satu hal yang kita berikan benar-benar gitu. Kita stay the course. Stay the course itu ya tetap di dalam pertandingan, tetap di dalam perjuangan, tetap mengarah kepada tujuan terlepas dari ya beban hidup yang ada, tantangan yang ada, godaan yang ada. Kita stay the course, tetap berada di dalam pertandingan iman ini. Dan minggu lalu luar biasa, ini masih saya terus renungkan juga tentang yang namanya kolaborasi atau collaboration. We need to stay connected with each other because we cannot live just by ourselves.
God created us as the body of Christ, part of the body of Christ. We are one body, so we need to stay connected with the body of Christ. Now let's see the next verse. Kita lihat ayat berikutnya yang kita akan fokus ya. Ayat 14. Yang pertama ayat 14. Dikatakan seperti ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. So I press on towards the goal for the prize. So Paul said this, toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tadi sebelumnya ada 4 hal ya kita mesti belajar. We need to stay focused, we need to stay hungry, we need to stay the course, we need to stay connected. Nah, bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Nah, kita bisa belajar banyak, kita perlu belajar banyak maksudnya untuk melakukan 4 hal ini, tetapi kemudian untuk apa? Untuk apa kita stay hungry? Untuk apa kita stay focused? Untuk apa kita stay the course? Untuk apa kita stay connected? Karena ada tujuan ini, yaitu kita press on melakukan semuanya itu dengan cara itu untuk mendapatkan sebuah hadiah. Oke, firman Tuhan katakan seperti itu ya. Untuk mendapatkan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi di dalam pertandingan iman ini jangan lupa bahwa ada hadiah daripada Tuhan. Ada hadiah yang Tuhan persiapkan di garis finish kita nanti. Dalam arti hadiahnya seperti apa? Nah, ini yang kita perlu arahkan kepada hadiah ini. So hadiahnya itu apa? Yang menanti di finish line. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus ya, believers, kita nih perlu punya satu pengertian yang benar tentang kehidupan ini. Amin. Kita nih perlu punya satu mindset yang benar tentang kehidupan kita. Kalau enggak kita akan salah jalan. Kita bisa jadi tidak mencapai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Nah, Paulus katakan, so I press on towards the goal for the prize. For the prize. Nah, kalau di zaman dulu, in the Greek race, pertandingan lari misalnya pada zaman dulu ya, pemenang itu dikasih, kalau pernah lihat nggak di buku Asterix misalnya, ada yang namanya dilingkarin dari daun gitu. Itu wreath of leaves dibuat dari daun, beda sama yang Tuhan Yesus pakai, itu hukuman. Kalau ini kayak mahkota, Caesar gitu, wah juara dikasih seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau buat orang Kristen, buat orang percaya, kita menerima sebuah hadiah yaitu everlasting glory atau yang dinamakan heavenward. Panggilan kita itu apa? Yaitu panggilan sorgawi. Hadiahnya apa? Yaitu yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Nah saudara, kalau orang mendapatkan hadiah, hadiah itu kan merupakan sebuah pengakuan ya. Orang mendapatkan pengakuan, orang mendapatkan sebuah penghargaan dan dia menikmati kenikmatan. So when people win the race, they are acknowledge that you are the first. Diakui bahwa oh ya nih, ini juara pertamanya, diumumkan di depan orang. Itu kalau dia menang. Kemudian dia dikasih sebuah penghargaan, apakah medali, piala, dan dia diberikan hadiah lain, misalnya ada uang gitu ya, atau dapat mobil misalnya dan lain sebagainya. Nah buat setiap kita, goalnya itu apa? Yaitu everlasting glory, heavenward, yaitu penghargaan, pengakuan daripada Tuhan, dan kenikmatan yang kita akan nikmati yang disediakan oleh Tuhan, yaitu panggilan sorgawi di mana kita menjadi bagian di dalam kekekalan itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam pertandingan iman ini kita perlu fokuskan mata kita kepada panggilan sorgawi itu sendiri. Waktu kita selesai, kita menyelesaikan pertandingan iman ini dan kita menyelesaikan panggilan daripada Tuhan, dan pada saatnya nanti Tuhan memberikan satu penghargaan yang luar biasa. Bahwa kita diakui, kamu adalah anakku, kamu adalah mempelai wanita yang menjadi bagian sekarang di dalam kerajaanku. Marilah masuk dan nikmati hidup memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu adalah panggilan buat setiap orang percaya, itu adalah
hadiah bagi setiap orang percaya, itulah hal yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Nah kita lihat ke ayat yang 15 ya, ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan seperti itu, seperti ini. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. So mari kita lihat ayat ini pelan-pelan ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, let those of us who are mature think this way. And if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Saudara yang kasih Tuhan, di ayat ini disebutkan ada dua macam orang. Jadi ada orang yang katakanlah sudah dewasa, those who are mature already, and then those who are say learning. Atau ada orang yang udah dewasa atau ada yang belum dewasa. Ada orang yang Kristennya istilahnya udah lama, ikut Tuhannya udah lama, ini bicara soal time, waktu. Ada yang mungkin baru ikut Tuhannya. Nah ada yang mungkin udah hafal ayat banyak, ada yang mungkin ya baru tahu 1-2 gitu. Tapi dalam hal ini lebih lagi, Paulus sampaikan ada orang yang sudah dewasa. Kalau orang yang sudah dewasa, Paulus encourage untuk mari kita memiliki pikiran yang seperti ini. Mari kita yang sempurna berpikir demikian, katanya di situ ya, titik ya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan those who are mature think this way. Nanti kita akan masuk think this way-nya itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua, kalaupun kita baru misalnya, oh saya baru mengenal Tuhan. Oh saya ke gereja baru beberapa minggu. Saya ke gereja baru aja gitu. Saya baca Alkitab juga baru. Jangan khawatir bahwa maksudnya bukan didiskreditkan, bukan direndahkan, bukan dikecilkan, tetapi bahkan luar biasa Tuhan sendiri akan menyatakannya kepada setiap engkau gitu. Tapi tujuannya apa? Bahwa bagi yang sudah dewasa dan bagi yang belum dewasa, sebenarnya Tuhan mau untuk kita boleh memiliki sebuah pikiran yang seperti ini. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan berpikir demikian. Karena those who are mature think this way. But if you are not mature yet, God will reveal it to you. So for both of us, those who are mature and those who are still learning, immature, God still wants every one of us to think this way. Okay? Bisa mengerti ya? Tuhan ini mau kita untuk memiliki pikiran seperti ini, untuk berpikir seperti ini. Dan jangan lupa saudara, kita lihat lagi ayat 15 ini kan setelah ayat sebelumnya 12, 13, 14 di mana kita udah belajar banyak nih. Wah, luar biasa. Ini firman Tuhan dibukakan luar biasa. Singkat saudara, mungkin ini aside ya. Kita di gereja ini, saya dan Pastor Z, pastoral di tempat ini, kami percaya bahwa kehidupan yang berubah itu berawal dari pengertian yang benar akan firman Tuhan. Kalau engkau mengerti, engkau sadar, engkau akan melakukan. Maka dari itu tujuan kita bukan hanya sekedar wah ekspresi, karena ada banyak orang mungkin ya teriak haleluya, wah heboh, tapi kehidupannya tidak berubah gitu. Kenapa? Karena gak mengerti firman Tuhannya. Tapi pengertian, if you know the truth, di kata know, itu kata know itu dipakai dalam perjanjian lama bahkan untuk pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang erat sekali, hubungan yang intim. Jadi kalau kita kenal, kita dekat dengan Tuhan, dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan mengubahkan kehidupan kita. So, again kita kembali ke ayat yang ke-15. Nah, Paulus ingatkan supaya kita berpikir demikian. Think this way. So that's what Paul said in verse 15. Nah, apa yang Paulus mau sampaikan? Sebenarnya kalau kita belajar di dalam beberapa di pasal sebelumnya, di Filipi pasal yang kedua, kita lihat di ayat yang kelima, ayat ketiga sampai kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Ini yang menjadi fokus daripada apa yang Paulus ajarkan ya. So, saya bacakan bahasa Indonesianya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati dan yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara mungkin sudah mendengar firman ini. Di ayat yang ke-6 dan seterusnya itu disampaikan bahwa menaruh pikiran yang sama seperti Kristus Yesus. Yang mana sebagai manusia dia turun. Jadi turun kastanya, turun posisinya jauh sekali. Dari Tuhan menjadi manusia. Manusia mengambil posisi seorang hamba, seorang budak. Kemudian mati. Matinya pun paling jelek, paling buruk sebagai hukuman. Mati di kayu salib, dipermalukan. Jadi Allah, Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita memberikan dirinya untuk mati bagi setiap umat manusia supaya kita bisa diselamatkan. Nah, hendaklah, kata Paulus, kamu memiliki pikiran yang seperti ini. Let this mind in you which was also in Christ Jesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Paulus mau supaya kita memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan. Paulus mau supaya dalam hidup kita bersama, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wah ini nih, ini yang menjadi challenge yang perlu kita kejar. Kita perlu press on towards the goal, yaitu berpikir demikian. Oke ya, bisa dapetin ya. Kita belajar banyak nih. Poin 1, 2, 3, 4. Stay hungry, masih oke? Bisa sama-sama nggak? Stay hungry. Terus stay apa lagi ya kedua? Focus, kemudian stay the course, and then stay connected. Inilah. Stay hungry, stay focus, stay the course, and then stay connected. Untuk apa? Ada panggilan sorgawi. Press on, kita kejar ke sini. Kita kejar sepertinya, yaitu untuk apa? Supaya kamu bisa berpikir demikian pada akhirnya. Yaitu pikiran seperti apa? Yaitu pikiran yang sama. Bahkan kalau di dalam bahasa Indonesianya itu 2, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wah. Tadi saya hari ini mendengar satu firman, renungan singkat lah ya, yang disampaikan oleh Pastor Craig Groeschel. Dia sampaikan begini, bahwa orang kalau semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin mencintai apa yang Tuhan cintai. Betul ya? Setuju ya? Orang kalau semakin dekat dengan Tuhan, dari ayat ini berarti orang itu akan semakin memiliki kesamaan. Yaitu kesamaan pikiran dan kesamaan perasaan. Maka dari itu saya berdoa untuk diri saya pribadi dan untuk gereja Tuhan, yang Pastor Z suka sampaikan juga, Lord, let the thing that break your heart break my heart. Apa yang menjadi pikiran Tuhan, kenapa ya Tuhan kok mau mati ya? Enggak peduli dengan dirinya sendiri, dipermalukan. Kenapa Tuhan punya pikiran seperti itu dan punya perasaan yang aduh begitu mengasihi orang luar biasa. Aduh Tuhan, jadikan aku seperti itu. Aku mau Tuhan. Mungkin belum sempurna, tapi kita press on supaya kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ada amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, dengan ini kita bisa renungkan sebenarnya. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Kalau Tuhan memiliki sesuatu, apa yang Tuhan lakukan dengan apa yang Dia miliki? Kalau kita diberkati dengan sesuatu hal, apa yang kita lakukan dengan berkat Tuhan? Di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan kita? Di dalam kehidupan kita, kenapa kita melakukan hal ini? Kenapa kita melakukan hal itu? Kenapa kita ada di sini? Itu menjadi refleksi daripada pemahaman yang kita miliki. Nah, Paulus ajarkan kita supaya memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti dengan Kristus Yesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak, mari kita boleh libatkan Tuhan. Dan ini yang kita kejar. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan itu terdapat juga dalam diri kita masing-masing. So, berikutnya di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 Paulus katakan begini. And let us all advance together to reach this victory prize, following one path with one passion. Wah, itu bagus sekali.
Di dalam ayat 16 bahasa Indonesia ini bilang begini, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Nah, tingkat pengertian kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Nah, ini saudara, di sini ada beberapa terjemahan, saya lihat ini baik dan saya tampilkan di depan, supaya kita benar mengerti ini. Maksudnya apa sih? So, yang pertama dari The Passion Translation dibilang begini, let us all advance together to reach this victory prize. Wah, ternyata saudara semakin belajar di Alkitab itu ternyata banyak dipakai kata together loh. Mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama. Let us advance together to reach this victory prize. Nah, di dalam the message translation dibilang stay on it, stay on the right track. So, saya mau encourage setiap kita. Apakah ini dalam konteks kerohanian, dalam konteks kita mengejar hubungan kita dengan Tuhan supaya semakin sama, semakin serupa di dalam pikiran dan di dalam perasaan kita seperti Kristus Yesus, stay on the track. Kalau engkau mungkin ada tantangan, ada pergumulan di dalam kehidupanmu, stay on the track. Stay on the track-nya apa? Dalam hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Kemudian dalam New Living Translation dikatakan hold on to the progress we have made. Wah, kita sudah mencapai sebuah milestone istilahnya. Kita sudah sampai ke dalam miles tertentu nih. Kita sudah, apakah engkau katakan mungkin saya sudah 15 tahun, 17 tahun, saya sudah 40 berapa tahun ikut Tuhan. Oh saudara, di dalam pencapaianmu jangan mundur, ada amin. Jangan engkau back up, jangan engkau berhenti. Engkau hold on to the progress. Kita sudah berjalan panjang, jangan berhenti, terus arahkan matamu ke depan. Dan kemudian di sini bilang hold true to what we have attained. Hold true, jadi pegang terus nih apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin di dalam kehidupanmu, saya teringat, saya pernah ikut retreat misalnya. Saya pernah didoakan orang. Saya pernah mengalami berkat daripada Tuhan. Saya mengalami perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Hal-hal yang kita telah alami dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Mari kita jadikan itu sebuah kekuatan untuk kita boleh terus maju. Well, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita boleh kembali, Paulus memang dia pakai ilustrasi yang luar biasa ya tentang seorang pelari. Tentang seorang pelari yang ya tidak gampang gitu. Ada banyak sekali filosofi kalau kita pelajari tentang seorang pelari. Tapi itulah maksudnya, kita pegang terus, kita jangan berhenti, meskipun capek jalan terus, kalau perlu mungkin tahan terus tapi jalan lagi gitu. Kemarin bahkan ada satu anak yang, saya baru dengar nih prinsip tentang hiking. Setelah hiking beberapa lama gitu ya, bagus dibilang begini, ayo keep walking gitu ya, keep walking, even with a slower pace. Jadi dengan pace itu apa? Ritme ya. Ritme ya. Dengan ritme yang pelan tapi jangan berhenti katanya. Kalau berhenti nanti kamu katanya jantungnya lah atau apa, mungkin lebih berat lagi. Jadi udah istirahat terus nanti mesti mulai lagi. Jadi meskipun kamu perlu jalan pelan tapi nggak apa-apa, pelan-pelan yang penting jalan. Yang penting jalan, slower pace is better than you quit and then you continue. Wah, saya renungin juga. Well, ada benar juga mungkin. Tapi dalam kehidupan kita terutama, well mungkin engkau perlu istirahat, tapi jangan mundur. Dan kalau engkau bisa, press on, straining, usahakan, berlari kepada tujuan, berikan yang terbaik, coba jangkau terus, langkah demi langkah, selangkah demi langkah. Wah, terus kan, well ini baru hiking jadi ceritanya banyak nih ya. Ketemu orang, kita ketemu, terus orang bilang, kayaknya kan udah capek gitu ya. Well, it's close katanya, it's close. After this you can see you just turn left and then you'll reach the top. Terus jalan sampai lupa gitu. Terus saya bilang, bukannya tadi orang kayaknya enak aja tinggal turn left terus reach the top. Tapi kayaknya oh ya we can see the kind of open gitu ya. Kayaknya udah kebuka gitu. Ternyata udah kebuka pohon lagi ternyata. Sampai terus ternyata masih kayak hampir setengah. Ini orang tadi benar-benar memberikan pengharapan sekali kata saya. Terus pokoknya jangan berhenti. Sampai ada lagi yang berikutnya, ada anak-anak lucu juga. Well it's almost there, you're almost there. Terus saya bilang well thank you, you give us hope. Saya bilang begitu, kamu memberikan pengharapan, kita jadi semangat lagi. You're almost there.
well anyway, ayo tetap melangkah. Terus saya bilang, well anyway, even one step, it brings us closer to the top. Gitu ya. Meskipun satu langkah, meskipun masih jauh, itu tetap membawa kita lebih dekat ya, selangkah lebih dekat. Jadi kita terus melangkah di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kemudian lihat lagi, di sini dibilang dari Contemporary English Version, keep going in the direction that we are now headed. So, tetap berjalan, tetap berlari. Kalau engkau sedang merangkak, tetap merangkak. Kalau engkau istilahnya crawling atau merangkak ya ada sambil tiduran, kalau perlu tetap merangkak ke arah di mana menjadi tujuan kita. Ada amin. Jangan berhenti Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya juga kita boleh renungkan, kemana engkau headed? Kemana engkau sedang mengarahkan kehidupanmu? Kemana engkau sedang mengarahkan kapal kehidupanmu? Apakah selama ini engkau benar-benar mengarahkan kehidupanmu kepada the goal yang daripada Tuhan, reaching forward toward the prize, yaitu heavenward, penghargaan daripada Tuhan yang daripada sorga, atau mungkin engkau sedang terdistraksi, engkau sedang teralihkan. So, kemudian yang terakhir New King James Version dikatakan, let us walk by the same rule. Dalam arti, di dalam kehidupan kita, mari kita jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai guiding principle yang menuntun, yang mengarahkan kehidupan kita. Saya terlalu percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa bumi langit berlalu, firmanku tinggal tetap. Tidak ada prinsip yang lain selain prinsip firman Tuhan yang teguh, yang kokoh, yang bisa kita pegang untuk membawa kita mencapai tujuan daripada Tuhan. Karena prinsip manusia itu berubah, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak sore hari ini, mungkin ini satu hal yang singkat, satu hal yang mengingatkan setiap kita. So this might be just as a reminder for all of us. Lots of things that we have learned, especially in the past few weeks about this topic, toward the goal. But after this, don't let this truth just pass by. We need to put into practice. Ada amin. We need to live the truth. Kita perlu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengikuti teladan Paulus seperti Paulus mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupannya. So saya mau tutup dengan kembali kepada poin-poin yang pertama. So next slide. Let us follow Paul's example as Paul follows the example of Christ. Kita ikuti teladan Paulus sebagaimana Paulus dia mengikuti teladan Kristus. Untuk itu Paulus mengajarkan kepada setiap kita. Kita lakukan firman Tuhan. Yang pertama, stay hungry, lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau berikan pertanyaan untuk kita renungkan buat setiap kita. This is some questions to ponder, for us to meditate, for ourselves. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan? Apakah kita masih lapar dan haus akan Tuhan? Jangan sampai kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan itu dikalahkan oleh kehausan dan kelaparan akan hal-hal yang lain. Jangan sampai kehausan dan kelaparan kita akan hal-hal yang duniawi itu mengalahkan kehausan dan kelaparan kita akan hal-hal yang rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita haus dan lapar akan Tuhan. Dari situlah itu yang akan membuat engkau terus memiliki sebuah fuel, apa yang membakar engkau untuk boleh terus berjalan. Saudara, kita perlu sadari bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita ini bukan hanya sekedar manusia jasmani, tapi kita manusia rohani. Ada amin? Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nah yang kedua, stay focused again. This is a very simple. Tetapi mari kita fokus kepada panggilan Tuhan. Mari kita fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk gereja ini. Apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk setiap kita. Mari kita ingat kembali bahwa kita diberkati untuk memberkati. Bahwa berkat itu adalah alat. Berkat itu bukan tujuan.
Ada amin. So, stay focused, it means don't get distracted by any other things. And still our focus to God. Hal-hal yang lain jangan sampai mengambil fokus kita gitu, mengarahkan fokus kita atau mencuri tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan panggil kita untuk apa nih? Towards the prize, the call of God. Nah, apakah hal-hal lain ini sekarang mengalihkan kita justru? Sehingga kita bukan hanya teralihkan keluar daripada panggilan Tuhan, tapi justru kita jangan sampai meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. So, tetap fokus dalam Tuhan, jangan teralihkan. Karena ada banyak sekali hal yang bisa mengalihkan perhatian kita pada hari-hari ini. Well, I think sekarang ini semakin challenging kalau menurut saya pribadi. Dan mungkin saudara setuju dengan saya. Banyak sekali hal yang bisa mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Ada amin. Well, dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, gampang sekali. Dengan setiap hal yang, sekarang mau nonton udah gampang sekali, banyak sekali, bukan ribuan, jutaan pilihan. Sementara untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, kayaknya semakin berat dan semakin berat kalau kita tidak serius dalam Tuhan. So kita perlu mengambil keputusan untuk menetapkan hati kita, untuk terus fokus kepada Tuhan. Ini saya mau ingatkan kembali, saudara jangan tinggalkan korban sehari-hari. Saat teduhmu secara pribadi, itu ada firman Tuhannya. Jangan tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Stay focused, stay connected, stay the course. So stay focused. Yang ketiga, stay the course. Jangan menyerah, ada amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat, jaga api Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Well, I know in some point in my life I experience myself it's not easy to stay the course. Enggak gampang tuh untuk melanjutkan pertandingan iman. Waduh kayaknya, Tuhan kayaknya pengen berhenti deh. Tuhan kayaknya pengen yang lain deh gitu. Well, tapi firman Tuhan ingatkan lagi dan ingatkan lagi, semangati kita lagi untuk kita boleh jangan menyerah, jangan putus asa. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, engkau mungkin kembali, saya tidak tahu apa yang kau alami. Tapi mari sore hari ini, kita kembalikan fokus kita. Kita minta kepada Tuhan dan saya percaya kekuatan daripada Tuhan menguatkan kita untuk kita bisa terus berjalan di dalam Tuhan. So stay the course on the path of God. Dan ini membawa kepada hal yang keempat, bagaimana kita bisa punya determination, bagaimana kita bisa punya yang namanya dedication atau perseverance, endurance. Bagaimana kita bisa memiliki daya tahan, bagaimana kita bisa tetap semangat, bagaimana kita bisa tetap fokus, bagaimana kita bisa terus berjalan, punya gairah yang luar biasa untuk mengarah pada tujuan. Kuncinya yaitu stay connected with the body of Christ. Remember that none of us is not as strong as all of us. Tidak ada dari kita sendiri yang bisa menjadi lebih kuat daripada ketika kita bersama-sama. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Engkau mungkin berpikir bahwa ya oke kok selama ini oke. Nah ini satu pikiran yang bahaya. Saya mengatakan, ini pikiran yang bahaya. Kalau engkau mulai merasa bahwa saya enggak berdoa, saya bisa tetap oke. Saya enggak ibadah, saya bisa tetap oke. Saya enggak care sale, saya enggak hari Minggu misalnya, saya tetap oke kok, kerja tetap oke. Hati-hati, karena disitulah ternyata kita bisa masuk ke dalam jebakan iblis. Dalam arti apa? Kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun saya oke gitu. That's very dangerous. So we need to push ourselves, we need to give the best of our effort to stay connected with the body of Christ. Luar biasa, ada kuasa yang luar biasa ketika kita belajar di dalam yang namanya satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saudara ingat kembali kemarin, ternyata saya nggak habis pikir ya, yang tentang ilustrasi kuda itu secara sains itu gimana ya? Satu kuda bisa punya berapa? 8.000 ya. 2 kuda bisa berapa? 24.000. Yang 8.000 lagi dari mana ya? Benar, kan tetap 2 gitu. Saya mikir loh. Saya kadang-kadang ya kita perlu kritis terhadap sesuatu hal dan itu baik gitu ya. Saya tetap mikir ini gimana ya Tuhan ya, kok bisa gitu. Dan bahkan kalau dididik dari kecil, meskipun pada gedenya tetap 8.000 itu bisa 32.000.
Kenapa? Mungkin bisa saling menyemangati ya, si kuda sambil ngobrol, ayo bro, come on bro, we can do it bro, gitu ya. Padahal dia nggak tap-tap pinggirnya gitu, tetap aja gitu. Tapi kan tetap 2 gitu nariknya, nggak ada yang lain. Kok bisa dari 16.000 jadi 2 kali lipat, 32.000 kalau mereka dididik sama-sama dari kecil, jalan sama-sama. Wah, saya mulai melihat ternyata exponential growth atau exponential power, exponential transformation itu terjadi loh dalam gereja ini. Saudara lihat nggak? Mungkin gereja kita kecil, gereja kita nggak sebesar orang-orang lain, tapi bersama kita melakukan hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan lewat setiap kita ketika kita satu. Karena ada kuasa di dalam kesehatian, ada kuasa di dalam kesepakatan. Ada amin. Ada kuasa ketika kita sehati, ketika kita sepikir di dalam Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Wah, sehati gampang. Sehati mau menjangkau jiwa-jiwa. Sehati mau melakukan firman Tuhan sama-sama. Tapi sepikirkan itu nggak gampang ya. Sepikir itu nggak gampang. Sepikir itu perlu memberikan yang namanya, perlu adanya kerendahan hati. Atau perlu mengalah. Misalnya, kita nanti beberapa dari kita Thanksgiving mau ke mana? Pennsylvania, mau jalan-jalan dan mau nonton. Sehati, oke, let's go. Tapi untuk sepikir, hotelnya di mana pastor? Wah, ini kan hotel banyak. Ada yang pengen di sini, ada yang pengen di sini, ada yang pengen ke sini, ada yang pengen ke sana. Nah, itu kan contohnya tuh. 5 kepala ya 5 ide. Kalau 1 kepala 1 ide, kalau 1 kepala 10 ide kan, wah 50 ide. Sepikirnya gak gampang. Dalam arti apa? Kita perlu sepikir kalau misalnya seperti ini, misalnya satu orang udah bilang begini, ya udah dari saya oke deh, saya ikutin. Selama itu tidak salah, tidak dosa dan tidak melanggar firman Tuhan, saya mengalah. Biarin kita ikutin ide kamu. Jadi waktu kita mengikuti, kita juga nggak sambil kesal gitu, kan, capek coba kayak gue, ikutin ide gue. Nah itu berarti belum sepikir tuh, itu belum rela. Saudara, banyak kali Pastor Z dengan saya berdua gitu ya, kita nggak sepikir. Gitu. Tapi kalau firman Tuhan ajarkan hendaklah kamu sehati dan sepikir, berarti ya udah Pastor Z pun mungkin nggak setuju, ini direkam, jadi bisa ditonton oleh Pastor Z sekalipun. Tapi ketika beliau sepikir, beliau oke, Pastor Ronald bilang apa atau menurut kamu gimana? Well mungkin we have a preference, kita punya keinginan masing-masing. Tapi oke, dalam hal ini saya ikut aja. Saya ikut aja dengan kamu, demikian juga sebaliknya. Itulah sehati dan sepikir. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja ketika kita sehati dan sepikir. Let's talk about stay connected, collaboration. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mau ajak gereja Tuhan kita sehati, sepikir, fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Panggilan gereja ini apa? Kenapa Tuhan taruh kita di sini? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya? Tadi firman Tuhan bilang, kita jangan let nothing be done through selfish ambition or conceit. Jangan kita melakukan semuanya itu dengan ambisi pribadi atau pujian yang sia-sia. Let each of you look out not only for his own interest. Jangan kita sampai memusingkan atau fokusnya kepada keinginan kita sendiri. Bagaimana dengan keinginan orang lain? This is the spirit that we need to fight, saya percaya. Gereja harus memerangi spirit ini. Karena di dunia ini orang akan semakin menjadi egois dan egois. Orang akan semakin berpikiran tentang dirinya sendiri. Saya, dan saya. Sementara Yesus datang ke dunia ini, dia mematahkan spirit itu. Bukan tentang saya, bahkan saya korbankan diri saya untuk orang lain. Bisa diselamatkan. Ini spirit yang harus ada di dalam gereja ini. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tutup dengan kembali dari ayat firman Tuhan ini. Saya membacakan, kemudian kita akan berdoa. Filipi pasal yang ketiga, 14-15. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna, atau mungkin yang belum sempurna gitu ya, kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga oleh Allah kepadamu. That's the prayer of Paul. That's
our prayer too. Kemudian, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Let the mind of Christ and the heart of Christ be in every one of us. So let's pray. Bapa, kami berdoa Tuhan, seperti apa yang menjadi encouragement atau reminder yang Paulus sampaikan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga yang sudah kami pelajari banyak sekali. Berdoa Tuhan, di dalam kehidupan kami yang sementara di muka bumi ini, di dalam kehidupan kami yang hanya sebentar ini Tuhan, sementara ada kehidupan yang kekal yang menanti setiap kami. Biar mata rohani kami, sensitivitas daripada hati kami itu tidak dikacaukan, tidak dialihkan dengan apa yang ada di dunia ini Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh pakai setiap jemaat Tuhan dengan setiap talenta, dengan setiap karunia, dengan setiap berkat yang ada, untuk mereka boleh maksimal di dalam dunia ini, membawa harta bangsa-bangsa untuk dipakai bagi kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan memiliki mindset yang benar, dan kami maksimal dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami tidak perlu takut akan setiap berkat Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa, Tuhan boleh berkati setiap jemaat Tuhan berlipat kali ganda, diberikan alat-alat yang cukup Tuhan untuk bisa melakukan menggenapi rencana Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, biar ini yang boleh menjadi fokus kami Tuhan. Ini yang menjadi fokus daripada gereja Tuhan. Ini yang boleh menjadi fokus daripada kehidupan kami bahkan secara pribadi. Bahwa bukan kami, tetapi Yesus sendiri. Bukan program, bukan tentang hal-hal yang lainnya, tetapi biar boleh ada orang yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Engkau yang boleh ajar kami terus Tuhan. Ingatkan kami hari demi hari. Dan hamba-Mu berdoa setiap hari Tuhan, bawa kami untuk mengalami Tuhan, sehingga kami boleh semakin sempurna di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, kami boleh terus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Kami boleh memiliki perasaan yang sama dengan apa yang Yesus rasakan. Kami boleh memiliki alasan yang sama. Kenapa Tuhan datang? Apa yang menjadi alasan-Mu untuk melayani? Apa yang menjadi alasan Paulus untuk melayani? Dan banyak nabi-nabi Tuhan untuk melayani, memberikan yang terbaik. Itu juga boleh menjadi alasan kami untuk hidup Tuhan. Bawa kami Tuhan supaya fokus kami, pikiran kami itu tidak hanya fokus kepada apa yang mata jasmani kami bisa lihat, tetapi kami boleh aware. So we will be more aware of the presence of God. We will be more aware of the purpose of God. We will be more aware of the goal of Christ, the heavenly goal in our life more than anything else. Tidak teralihkan, tidak tergoda dengan hal-hal yang membawa kami jauh daripada Tuhan, tetapi sungguh gereja Tuhan boleh maksimal di dalam panggilannya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan yang sudah kami pelajari dalam beberapa minggu ini Tuhan, biar boleh bertumbuh berakar kuat dalam hati setiap jemaat Tuhan, dan terus di dalam kehidupan kami memberikan dedikasi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Saya mau ingatkan minggu depan, so next week we will have our guest speaker from City Harvest Church from Singapore, Pastor Theo Meng Hao will share the words of God for every one of us. So at the same time, 4 p.m. We'll be here. You can spread the word. I believe that many people will be blessed by the ministry of Pastor Meng Hao. So, mari saudara yang kasih Tuhan, you may lift up your hands and receive the blessings of God. Bapa, lewat mulut kami saat ini kami memuji menyembah Tuhan karena Engkau layak menerima pujian dan sembah dari kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap kami tempat ini, biar lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat kehidupan kami di luar daripada gedung ini, kami juga boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, sehingga nama Yesus boleh dimuliakan, kerajaan Allah boleh disebarkan. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kami berikan hanya untuk nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus Tuhan, kasih mesra yang daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. So beloved in the Lord, you may go home with peace and know that the Holy Spirit with His love, His mercy, His generosity, His blessing is with you from now until forever. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. So the Lord bless you. The Lord love you. The Lord put His hand, protection over your life. So go home with peace and let's spread the words and transform people's life. In Jesus' name. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.